Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan soal ujiannya? Nah, sebelum kalian menyaksikan video pembahasannya, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like and share bila bermanfaat, kemudian comment and subscribe to Bio Cupau. Selamat menyaksikan. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Jumlah ragam tRNA yang dikenal dalam sitoplasma sel eukariot tidak kurang dari apa? Nah, di sini ada tRNA. Kita tahu bahwasanya tRNA adalah jenis RNA yang akan membawa antikodon ya. Nah, ini membawa antikodon dan asam amino yang tentunya sesuai dengan kodon pada mRNA. Berikut adalah gambarannya ya. Nah, ini adalah gambar dari tRNA ya, secara 3 dimensinya ya, bukan gambar aslinya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa melihat adanya dua struktur ya pada bagian tRNA ini. Yang pertama, ada struktur loop. Nah, ini atau melingkar. Dan yang kedua ada struktur stem ya, atau batang ya. Nah, untuk struktur yang melingkar ini terbentuk dari mana? Terbentuk karena adanya basa yang termodifikasi untuk menghalangi pasangan basa sehingga dia akan membentuk lingkaran. Sedangkan kalau stem ini dia terbentuk karena adanya ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Nah, ini adalah ikatan dari hidrogennya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada bagian struktur loopnya, ini ada 3 macam ya. Ada di bagian kiri kanan dan ada yang kita kenal sebagai anti-codon loop. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah bagian anti-codon loop. Kemudian pada bagian sisi 3 aksen, nah dari sini, ini akan mengikat asam amino. Mengikat asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA tentunya. Nah, kalau kita mengingat kembali pada pelajaran sistem pencernaan, jumlah asam amino pada manusia adalah ada 20 jenis ya. Ada 20 jenis. Yang pertama ada 10 jenis asam amino esensial dan yang kedua ada 10 jenis asam amino non esensial. Itu kalau pada anak-anak ya, kalau pada orang dewasa 8 jenis esensial dan 10 jenis non esensial. Nah, apabila di sini untuk jumlah dari asam amino ada 20 jenis ya, maka untuk jumlah tRNA-nya berapa? Ya, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang dari 20 macam jenis juga. Nah, meskipun nanti ada beberapa asam amino yang bersifat redundansi dan juga ada untuk tRNA yang bersifat isoaseptor. Nah, untuk mengetahui penjelasannya bisa kalian lihat di video pembahasan persoalannya seperti itu ya. Nah, maka untuk soal ini bisa kita lihat, kita bisa jawab dengan nilai yang alfa ya, yaitu 20. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Transplantasi gen pestisida pada tanaman sangat menguntungkan karena toksin yang dihasilkan bersifat A. Memacu pembentukan zat penolak serangga. B. Luas terhadap berbagai penyakit. C. Spesifik terhadap hama tertentu. D. Menghambat pertumbuhan hifa jamur. E. Membunuh predator tanaman. Nah, apa yang dimaksud dengan transplantasi gen? Jadi, untuk transplantasi gen ini adalah kegiatan dalam menyisipkan gen asing ya. Jadi ini adalah penyisipan
gen asing kemana? Ke dalam suatu sel makhluk hidup. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan apa? Akan dihasilkan individu yang memiliki sifat yang kita kehendaki atau yang kita kenal sebagai organisme transgenik seperti itu. Nah, dalam organisme transgenik ini dapat kita buat ya melalui apa? Melalui rekayasa genetika. Nah, bagaimana untuk prosesnya? Kita akan lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambaran dari proses rekayasa genetika, di mana untuk plasmid sel bakteri yang sudah ditransplantasikan gennya, nantinya akan dimasukkan ke dalam sel tumbuhan. Jadi ini adalah plasmid TI rekombinan ya, yang sudah disisipi gennya. Nah, ketika nanti dia udah dimasukkan ke dalam sel tumbuhan, maka nanti plasmid rekombinan bersama dengan kromosom pada sel tumbuhan ini akan mengalami fusi atau akan bergabung. Nah, ketika nanti dia bergabung, baru kita akan lakukan proses yang berikutnya, yaitu kultur jaringan. Nah, sel pada tumbuhan ini kan dia bersifat totipotensi ya, yaitu kemampuan suatu sel tumbuhan untuk membelah menjadi tanaman utuh. Sehingga ketika satu sel ini kita kultur, maka dia akan membentuk planlet ya, yaitu tanaman kecil hasil dari kultur jaringan. Nah, planet ini nanti kita akan lakukan tahap berikutnya, yaitu proses aklimatisasi ya, yaitu penyesuaian diri dari lingkungan yang sifatnya adalah di dalam laboratorium menuju ke lingkungan yang steril seperti itu, pada rumah kaca atau bagaimana agar terhindar dari hama seperti itu ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat uji ya, apabila sel dari jaringan tumbuhan tersebut ini dia dimakan oleh larva ulat ya, maka seharusnya untuk gen yang ada di dalam sel tumbuhan tersebut ini nantinya akan mampu menghasilkan beta toksin ya, atau yang kita kenal sebagai kristalin like protein seperti itu. Nah, beta toksin ini nanti dia akan aktif ya, akan aktif di mana? Pada pH yang basah di dalam usus dari larva ulat tersebut. Nah, ketika nanti dia aktif, maka nantinya dia akan berikatan dengan reseptor pada bagian permukaan usus pada sel ulat, yang nantinya ini akan menyebabkan lubang pada bagian usus pada ulat tersebut, yang nantinya ketika dia udah berlubang, maka akan terjadi perubahan pH basah yang sangat signifikan ya. Nah, perubahan ini akan menyebabkan dia diare, kemudian penurunan laju nafsu makan, dan diakhiri dengan dehidrasi. Setelah itu lama-kelamaan dia akan mati. Nah, jadi untuk mekanisme transplantasi gen ini itu sangat spesifik ya terhadap larva ulat tertentu. Tidak semuanya bisa seperti itu. Nah, berarti yang alfa ini salah ya, karena dia tidak memacu pembentukan zat penolak serangga, bukan. B luas, nah, justru dia spesifik ya atau sempit. Yang C spesifik, jelas ya ini benar. Yang D menghambat pertumbuhan hifa jamur, nah ini kurang benar juga ya. Yang E membunuh predator tanaman, nah ini juga salah ya. Berarti untuk jawaban pada soal kali ini adalah yang Charlie. Beri-beri merupakan gejala penyakit yang disebabkan oleh kekurangan A. Tiamin,
B. Riboflavin, C. Asam pantotenat, D. Piridoksin, E. Cyanocobalamin. Nah, apa yang dimaksud dengan beriberi? Beriberi ini merupakan gejala penyakit ya yang akan mempengaruhi dari fungsi kerja jantung serta pembuluh darah. Nah, ini kan mempengaruhi kerja jantung dan pembuluh darah. Nah, seseorang yang mengalami penyakit beriberi ini biasanya itu akan timbul sesak nafas, kemudian detak jantungnya semakin cepat, dan adanya pembengkakan pada bagian kaki bawah seperti itu. Nah, hal ini sangat berbeda ya dengan penyakit kwashiorkor atau penyakit busung lapar, di mana kalau untuk busung lapar itu kan penimbunannya pada bagian perut ya. Nah, kalau untuk yang ini itu edemanya itu ada di bagian kaki seperti kayak gambar ini ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, bila mana kaki seorang yang terkena beriberi ketika dia dipencet ya. Nah, ini ketika itu dipencet pada bagian yang mengalami bengkak ini, maka nantinya itu akan sangat lama kembalinya dan biasanya akan terasa sakit seperti itu. Kenapa kok sakit? Ya karena adanya gangguan dalam sistem syarafnya seperti itu. Nah, setelah diteliti, ternyata orang yang menderita penyakit beriberi ini itu diakibatkan karena kekurangan vitamin B1 ya. Kekurangan vitamin B1. Nah, vitamin B1 ini disebut juga sebagai tiamin. Di mana untuk tiamin ini sangat berperan penting untuk menghasilkan dan menyalurkan energi ke sel-sel tubuh. Nah, apabila pada proses penyalurannya ataupun penghasilan energinya terganggu, maka nantinya akan berdampak pada fungsi kerja syaraf yang utamanya, dan yang kedua yaitu fungsi kerja jantung seperti itu, karena kedua organ ini itu yang membutuhkan paling banyak ATP. Dan berikutnya adalah sistem jaringan gerak yaitu otot ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bisa lihat untuk pilihannya. Alfa tiamin, benar ya. Beta riboflavin. Nah, untuk riboflavin ini adalah nama lain dari vitamin B2 ya. Kemudian asam pantotenat. Nah, ini adalah nama dari B5. Piridoksin. Nah, nama dari B6. Cyanocobalamin. Nah, ini nama lain dari B12. Nah, bagaimana untuk mekanisme terjadinya pembengkakan pada seorang yang terkena beriberi? Nah, itu bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah yang alfa, yaitu tiamin.